Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Bu Iko. Pagi juga, Pak. Bapak apa Alhamdulillah. kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Iko kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu tetap disehatkan, Bu Iko. Baik, Bu Iko. Iya, amin. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan supervisi coaching, di mana di kegiatan pertama kita ini saya akan melaksanakan pra supervisi terkait pelaksanaan coaching yang akan Bu Iko laksanakan nanti ya. Iya. Oke, Iya, Pak. kita langsung saja Bu Iko ya. Iya, Pak, silakan, Pak. Oke, santai saja Bu Iko. Kita mengalir saja seperti air. Bu Iko, kira-kira nih Bu Iko, Iya. terkait praktik coaching ini, saya dapat membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Pak, jadi setelah coaching ini yang saya ingin kembangkan nih kompetensinya yaitu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, berarti Bu Iko sasarannya 2 kompetensi ya, terkait Iya. mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Betul Bu Iko? Iya, iya, Pak. Luar biasa. Luar biasa ya, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Berarti yang ingin nanti saya amati 2 hal itu ya? Iya, 2 hal itu, Pak. Siap. Selanjutnya Bu Iko, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Jadi untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nanti ketika coaching mungkin Pak saya inginnya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik, coachee saya untuk, terbuka gitu Pak, terbuka kemudian juga, nantinya beliau bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri gitu Pak. Oke, betul-betul coaching ya, tidak disusupi dengan mentoring, fasilitator seperti itu ya, tapi Iya, pure iya. coaching untuk memberdayakan, seperti itu mungkin Bu Iko ya? Iya betul, Pak. Siap, Memberdayakan coachee-nya sendiri gitu, Pak. mantap, luar biasa. Harapannya di observasi yang akan dilakukan bersama ini apa, Bu Iko? Harapannya untuk, diri saya sendiri yaitu saya bisa, belajar mungkin ya, Pak, ya, cepat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi tidak ada jadi langsung ketika ketika coachee saya merespon jawaban atau memberikan jawaban, saya tuh inginnya cepat gitu dalam mengajukan pertanyaan, reflektif atau umpan balik kepada, coachee tersebut. Oke. Secara spontan, refleks, dan terarah itu ya, agar seperti itu Nah itu, mungkin ya Bu Pak. Ya Iko. betul, Pak. Siap. Oke Bu Iko, itu saja pertanyaan yang dapat saya ajukan terkait pra supervisi di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di kegiatan coaching yang akan Bu Iko laksanakan nanti berjalan sesuai harapan yang Bu Iko inginkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke Bu Iko, kalau begitu pertemuan ini saya akhiri. Selamat menjalankan proses coaching. Semoga
prosesnya lancar dan bisa berjalan sesuai dengan keinginan Bu Wiko. Terima kasih Bu Wiko, saya undur Ya, baik. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Wiko. Waalaikumsalam Pak. Ini Bu, saya ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Wiko. Ibu, kira-kira Ibu ada waktu enggak ya? Luas Pak waktu saya, alhamdulillah. Silakan Pak, apa ya? Mau bicara apa nih hari ini nih? Ini Bu, saya tuh ada kendala. Saya kan ngajar di kelas 6. Ada anak yang tidak berangkat sudah 3 hari Bu. Itu saya Oke, ya Bu. Oke, jadi tujuan percakapan kita hari ini bahas murid ya Pak ya, Iya Bu, iya. tentang anak yang tidak berangkat ke sekolah beberapa hari ini. Iya. Nah, di akhir percakapan kira-kira Bapak ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita? Saya ingin anak tersebut lebih rajin lagi untuk berangkat sekolah, Bu. Biar aktif lagi seperti teman yang lainnya. Oke, iya Bapak, kalau boleh tahu murid kelas berapa ya Pak ya? Kelas 6, Bu. Kelas 6. Kelas 6. Anak laki-laki, iya. Oke, jadi boleh diceritakan Pak gimana permasalahannya? Gini, Bu. Tadinya tuh saya menanyakan ke teman yang lain yang dekat rumahnya dengan anak tersebut, dan anak tersebut tuh anak tetangganya tuh temannya tuh bilang dia mah malas Pak, gitu. Dia tinggalnya dengan orang neneknya, dengan neneknya, bukan orang tuanya, jadi nggak ada yang urus gitu Bu. Permasalahannya itu. Oke. Jadi dari memang tidak sekolah beberapa hari ini ya Pak ya, dan Iya. setelah Bapak cari tahu dari temannya ternyata keterangannya seperti itu, ada pemalas dan juga tinggalnya sama neneknya. Kira-kira Pak, Bapak udah faktor penyebabnya gitu Pak, faktor penyebab anak ini tadi kan kata temannya ada informasi bahwa anak ini males gitu Pak. Sudah menggali belum Pak tentang faktor penyebab kemalasan anak ini gitu? Iya Bu, baik Bu. Setelah saya kunjungi, saya melakukan home visit Bu, kunjungan ke rumah. Nah, setelah ketemu dengan anak, dengan anaknya, dengan neneknya, ternyata anak tersebut emang malas Bu. Jadi faktornya itu karena tinggal dengan neneknya, orang tuanya nggak ada, jadi dia anggap biasa saja, nggak ada ngaruhnya gitu. Oke. Baik, jadi Bapak sudah tadi melakukan itu ya identifikasi ya kenapa anak ini kira-kira nggak masuk atau disebutkan malas oleh temannya itu memang karena tidak ada apa ya kesadaran dalam dirinya gitu ya Pak ya. Iya Bu. Nah, luar biasa Bapak sampai tadi home visit ya Pak. Dan Iya. ya, nah dalam permasalahan ini kira-kira timbul ide nggak Pak? Ada ide yang tersirat di dalam pikiran Bapak gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak? Ada Bu. Jadi saya tuh ya makanya saya melakukan home visit, kunjungan ke rumah sudah saya lakukan biar anak itu rajin berangkat lagi. Saya mengasih motivasi ke anak tersebut, terus minta bantuan
sama neneknya, sama orang tuanya, supaya kalau pagi dibangunkan. Itu Bu, sudah saya lakukan semuanya. Oke. Baik, berarti tadi, langkah-langkah atau ide-idenya, home visit serta kolaborasi ya, Pak, ya, dengan Iya, orang tua, dengan neneknya mungkin ya, iya. dengan nenek tersebut. Kalau misalnya, boleh tahu pada saat dia masuk nih, Pak, pada saat anak itu masuk di kelas, eee, apa sih yang muncul gitu di dalam diri anak gitu pada saat berkegiatan gitu, Pak? Anak itu kalau berangkat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas itu, kadang-kadang anak itu ngantuk, Bu. Ngantuk, yang lain semangat, dia ngantuk. Mungkin ya tidak terkontrol oleh orang tuanya sehingga tidurnya terlalu malam gitu, Bu. Mungkin itu. Oke. Jadi kelihatannya ngantuk, tidak semangat ya, Pak, ya. Iya. Nah, untuk mengantisipasi, sikap anak pada saat kegiatan pembelajaran biasanya Bapak kayak gimana nih? Saya melakukan ice breaking, Bu. Biar anak itu tidak ngantuk, sudah saya lakukan dengan main game, dengan pembelajaran di luar kelas, di halaman sekolah apa, sudah saya lakukan. Tapi anak itu tetap aja eh, tidak bersemangat gitu. Karena mungkin Oke, baik karena berarti ngantuk gitu. iya, berarti memang, tadi kolaborasi dan juga di dalam kegiatan pembelajaran ada, ide-ide seperti ice breaking ya, Pak, ya, untuk Iya. dilakukan. Nah, kira-kira Pak, langkah-langkah tersebut, bisa dilakukan atau ada inovasi lain nggak gitu, Pak? Jadi Supaya intinya anaknya ya ya, gimana, intinya Pak? iya Bu, baik. Intinya saya tuh maunya anak tersebut berangkat aja dulu gitu. Berangkat sekolah lagi, rajin. Nanti saya juga akan koreksi dalam pembelajaran apa ada eh, strategi pembelajaran yang saya lakukan ada yang kurang atau ada yang kurang anak itu kurang memahami atau apa gitu. Intinya ya berangkat dulu Oke. gitu, biar saya lebih jelas mengetahui gitu. Oke, jadi, bentuk tanggung jawabnya mungkin, komitmennya ingin anak itu datang aja dulu atau hadir aja dulu gitu ya di sekolah ya, Iya, Pak, ya? iya, Nah, untuk kemudian nanti Bapak akan mengevaluasi apakah kegiatan pembelajaran atau mungkin memang harus ada motivasi dari keluarga dan sebagainya mungkin ya, Pak, ya? iya Bu. Nah, baik Pak, untuk komitmennya kira-kira nih, ketika anak sudah hadir gitu Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan pendekatan personal Bu, menanyakan ke anak tersebut dan memberi motivasi supaya dia semangatnya tumbuh lagi gitu Bu. Iya. Waktu yang tepat Pak kira-kira untuk, waktu yang tepat untuk memberikan, motivasi dan juga melakukan pendekatan personal Pak kira-kira kapan ya? Mungkin besok Bu, saya akan lakukan Bu. Besok ya? Jadi Iya, besok, disesuaikan juga mungkin ya Pak ya dengan kehadiran muridnya dengan mungkin ya? kehadiran ya. Oke, baik Bapak, dari proses dari tadi kegiatan kita berbagi ini ya tentang permasalahan murid yang malas, apakah ada yang masih ingin disampaikan gitu, Pak? Sudah Bu, itu aja kendala saya yang dihadapi di kelas Bu. Terima kasih atas waktunya, sudah mau berbagi dengan saya.
Gimana Bapak, kira-kira setelah, berbagi ini perasaannya gitu, Pak? Alhamdulillah perasaan saya sudah sedikit plong Bu, lega Bu. Karena, unek-unek yang ada di pikiran saya sudah tersalurkan, dengan ngobrol dengan Ibu gitu. Oke, iya terima kasih. Jadi, tadi Bapak udah identifikasinya udah, juga udah menyebutkan langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan di kemudian hari ya. Nah, untuk apa ya, untuk mengetahui keberhasilan dari langkah-langkah ini apakah, diperlukan gitu Pak percakapan selanjutnya bersama saya gitu Pak? Iya perlu Sharing Bu, lagi gitu Pak? iya perlu. Nanti kita sharing lagi, apa, ketercapaian, apa sih dengan langkah-langkah yang sudah saya lakukan, yang sudah saya, eee, pembelajaran di sekolah, di kelas, pembelajaran sudah dengan strategi ice breaking apa, ada peningkatan tidak, itu. Nanti ada, Iya iya, ya berarti nanti perlu di lain waktu kita akan oke baik, ngobrol lagi ya. nanti berarti di lain waktu kita akan melakukan percakapan atau, mengadakan pertemuan kembali ya, Pak, ya? Iya Bu, Kira-kira kapan nih, Pak? Bisa diatur jadwal sekarang atau nanti aja? nanti ajalah Bu, minggu depan mungkin Bu, nanti ngobrol lagi, kita ngobrol Oke, lagi minggu baik. depan. Iya, baik baik. Baik, kalau misalnya sudah jelas dan tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin kita cukupkan kegiatan hari ini ya, Pak, ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama, Pak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, Pak. Iya Bu, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiko. Siang, Pak. Oke, alhamdulillah ya untuk kegiatan coachingnya sepertinya berjalan lancar sesuai ekspektasi nih sepertinya nih. Mudah-mudahan ya, Pak, ya. Luar biasa luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam, saya ingin tanyakan terlebih dahulu bagaimana nih menurut Bu Wiko sendiri tentang performa terkait dua kompetensi yang ingin tadi Bu Wiko capai itu, mendengarkan dan pertanyaan berbobot, apakah performanya sudah baik atau gimana? Oke, baik, Pak. Untuk, itu mungkin, refleksi hari ini ya, pada saat coaching, ketika mendengarkan aktif mungkin bisa berjalan dengan baik atau sesuai dengan harapan ya, Pak, ya. Kemudian untuk kegiatan mengajukan pertanyaan yang berbobot nih, Pak, yang masih mungkin harus ditingkatkan atau harus diperbaiki. Karena, sejujurnya ketika bercakap dengan coachee itu memang kalau misalnya kita tidak menyiapkan, atau pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, seperti saya kan tadi memang saya inginnya menguji bagaimana sih ketika saya coaching itu tanpa menyiapkan pertanyaan gitu. Jadi inginnya sih sesuai dengan alur, ternyata, di dalam prosesnya malah lebih berat gitu, Pak, ya. Itu mungkin Pak refleksinya. Jadi untuk yang mendengarkan aktif mungkin saya bisa menanggapi dengan, mungkin cukup baik ya menurut diri saya sendiri. Tetapi untuk pertanyaan berbobot memang harus, membuat catatan-catatan terlebih dahulu, gitu Pak. Oke, berarti ada plus minus di sana berarti menurut Bu Wiko ya. Iya Pak. Menurut Bu Wiko nih, kok sampai Ibu menyatakan bahwa mendengarkan lebih baik, sedangkan membuat sebuah pertanyaan yang berbobot kurang baik itu gimana tuh maksudnya Bu? Jadi maksudnya ketika mendengarkan aktif ini, saya tuh bisa fokus kepada coachee ya, Pak, ya. Mendengarkan apa yang coachee utarakan, kemudian juga bisa dengan mendengarkan aktif ini saya bisa, merangkum atau menanggapi
apa yang Coach utarakan. Sedangkan selanjutnya ketika setelah menanggapi, nah ketika ingin mengajukan lagi pertanyaan, yang mengarahkan gitu, yang mengarahkan Coach untuk memberdayakan dirinya itu masih masih kurang maksimal. Jadi kalau misalnya bertanya tuh masih belibet gitu, Pak, masih rancu gitu. Kadang-kadang pertanyaannya kurang terarah apa gimana tuh Bu Iko? Iya iya, Pak, jadi kurang terarah gitu. Agak kesulitan untuk, mengarahkan sesuai dengan alur tirtanya gitu loh. Siap siap Bu Iko. Oke Bu Iko, izin boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Pak, tentu saja. Oke. Saya tadi mengamati, sebetulnya dari kedua kompetensi yang ingin Bu Iko capai itu lebih tinggi dari standar yang ingin kita rujuk dari di awal tuh sebetulnya ya. Dari mulai kompetensi Ibu dalam hal ingin mendengarkan dan juga dalam hal mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot. Di mana tadi kalau saya perhatikan pada saat Bu Iko mendengarkan pun Bu Iko dengan sabar mendengarkan Koci dalam menyampaikan setiap pernyataannya. Dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot pun Bu Iko dengan sabar menahan tanpa ada mencoba untuk menyusupi pikiran-pikiran si Koci tersebut dengan ide-ide Bu Iko ya, tetapi Bu Iko dengan sabar mencoba untuk menuntun mengarahkan. Jadi itu Bu Iko sebetulnya kalau pendapat saya. Mungkin kalau memang ada hal yang harus ditingkatkan, memang terkait coaching ini terlihat mudah, terlihat gampang, padahal ini sulit Bu Iko. Kenapa sulit? Karena ketika kita melakukan coaching, ketika si coaching tidak punya kompeten terhadap konten yang dibicarakan, tidak tahu arah yang akan dibicarakan, tentu saja kita akan salah mengarahkan tuh Bu Iko. Iya. Jadi sebetulnya coaching itu kita tuh harus satu langkah pemikiran dari si coach tersebut. Kalau pemikiran kita tertinggal dari si coach, terkadang pertanyaan yang kita berikan pun itu bukannya membuat bukannya memberdayakan mereka, tapi malah mereka pun akan berputar ulang gitu, memikirkan Oh ulang. iya. Iya iya, Pak, iya. Kalau satu langkah di depan kan, oh arahnya kita mau bawa ke sini nih. Kita arahnya mau misalkan tadi kan Pak Ahmad terkait anak yang ini ya, anak yang keterlambatan Malas. sekolah, Iya. malas sekolah. Karena Bu Wiko sudah tahu arahnya harus dibawa kemana, jadi setiap pertanyaan yang Ibu Wiko lontarkan itu dapat gitu. Jadi kita sudah punya tujuannya dulu tuh. Kalau kita nggak punya tujuannya dulu kan susah ya. Iya iya, Pak. Nggak tahu, maksudnya nggak punya langkah untuk rencana perbaikannya terlebih dahulu kan kita juga nggak tahu tuh. Jadi ketika kita tahu itu akan membuat kita lebih enak. Itu mungkin Bu Iko ya. Pokoknya luar biasalah buat Bu Iko. Dari kedua kompetensi itu Bu Iko sudah baik dalam hal melaksanakannya. Oke Bu Iko, itu izin terkait tanggapan saya mungkin ya setelah melihat praktek coaching yang Ibu Iko laksanakan.
Oke Bu Iko. Kira-kira nih Bu Iko, untuk rencana tindakan selanjutnya nih setelah kita melakukan pertemuan. Oke, iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke Bu Iko, selanjutnya nih Bu Iko, rencana tindakan ke depan terkait dengan pertemuan kita kali ini, apa yang akan kita lakukan selanjutnya nih Bu Iko untuk perbaikan tentang Mungkin coaching ini? Oke. Mungkin untuk perbaikan ke depannya, saya akan terus berlatih ya Pak ya. Saya akan berlatih untuk coaching, untuk melakukan coaching bersama rekan-rekan sejawat di sekolah. Kemudian, untuk evaluasinya mungkin, harus ada supervisi lagi ya Pak ya, agar tahu gitu sampai mana kompetensi yang saya ingin kembangkan pada, ya hasil latihan itu sampai mana gitu tercapainya gitu, Pak. Oke, berarti ada next time ya? Ada, Ada iya. pertemuan berikutnya ya? Iya iya, Pak. Oke, luar Supaya biasa karena berkelanjutan gitu, Pak. betul. Jadi nggak terputus ya, selain silaturahmi dan juga apa, terkait praktek coaching ini semakin kita mengulang semakin akan baik tuh, mungkin seperti itu Bu Iko. Iya, Pak. Oke Bu Iko, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bu Iko lakukan untuk meningkatkan lagi performa ya, yang meskipun sebetulnya tadi saya pikir sudah baik, tetapi mungkin ada hal-hal yang menurut Bu Iko di Masih 2 greget, Pak. kompetensi ini masih, kurang gimana gitu, Iya coba iya. kira-kira yang mana tuh Bu Iko? Yaitu tadi untuk, kompetensi yang harus ditingkatkan, yaitu kompetensi dalam, mengajukan pertanyaan yang berbobot atau memberdayakan coachee itu sendiri ya, Pak, ya. Mungkin ke depannya saya akan latihan gitu, Pak. Banyak latihan dan banyak belajar untuk meningkatkan hal Kira-kira oke, kira-kira kapan, terus di mana, dan siapa tuh yang, bisa bantu? Untuk kapannya bisa sesegera mungkin, Pak, latihan coaching-nya, tapi mungkin untuk akhir-akhir ini, eee, sepertinya jadwalnya agak digeser karena mungkin minggu depan itu kita ada kegiatan sumatif akhir semester ya, Pak, ya. Jadi, tidak mengganggu, apa, jam kerja dari rekan guru. Jadi pengennya latihannya gitu, sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah, permasalahan yang nyata, kemudian juga dalam suasana yang rileks dan santai. Mungkin harus dijadwalkan untuk kegiatan, coaching ini, latihan coaching ini ya. Nanti mungkin kalau kapannya disesuaikan dengan kesepakatan bersama rekan sejawat di sekolah, gitu Pak. Oke, luar biasa. Betul-betul, terstruktur dan terorganisir nih sepertinya Bu Iko nih, terkait, peningkatan kompetensi untuk coaching ya, sebagai coach ya. Iya, terima kasih ya Pak. Oke Bu Iko, mungkin itu saja terkait pertemuan pasca supervisi yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila, setiap pertanyaan yang saya lontarkan mungkin kurang berkenan di hati Bu Wiko, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi sebuah kebaikan, khususnya bagi Bu Wiko dan bagi saya. Tentu saja, diskusi yang kita laksanakan pada pertemuan ini semata-mata adalah untuk peningkatan kompetensi dari Bu Wiko dan kompetensi dari saya.
Oke Iya. Bu Wiko, terima kasih. Terima kasih, Mudah-mudahan Pak. apa yang kita obrolkan dari pertama sampai akhir, dari kegiatan tadi, dari kegiatan pra-supervisi sampai sekarang kegiatan pasca supervisi, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi, dan apa yang kita tuju, apa yang kita maksud dapat kita capai. Itu saja Bu Wiko, terima kasih. Iya. Selamat Iya, berjumpa kembali di kegiatan terima kasih supervisi Bapak. nanti. Iya, iya. Terima Mudah-mudahan kasih, kita Pak. selalu dalam, ya, sama-sama. Iya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja, Amin. Bu Wiko. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.